Jin menurut bahasa memiliki asal kata itinan, yang artinya tersembunyi. Jin juga berarti sesuatu yang tersembunyi, dan halus atau tidak terlihat. Adapun menurut istilah, jin ialah penghuni alam gaib dan bersifat imaterial. Jin merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari api dan bersifat gaib. Oleh sebab itu wujud jin tidak dapat dilihat oleh manusia. Tidak diragukan bahwa jin diciptakan lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Al-Quran sebenarnya sudah sangat jelas menggambarkan mengenai penciptaan jin, dan perbedaannya dengan penciptaan manusia. Jenis-jenis jin. 1. Jin Muslim. Sebagaimana halnya manusia, jin juga ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Dan beberapa di antaranya yang muslim bahkan ada yang hafal Al-Quran seluruhnya. Jin muslim adalah jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mengganggu manusia, terlebih lagi merasukinya. Tingkat keimanan mereka pun bervariasi, ada yang lemah imannya dan ada pula yang kuat layaknya keimanan manusia. Dan di antara mereka ada pula yang cerdas, dan ada pula yang bodoh dan senang membuat kesalahan. Hal ini tak lain karena mereka juga makhluk Allah yang tidak sempurna, dan memiliki banyak kekurangan. 2. Jin kafir. Sebagaimana halnya jin yang beragama Islam, ada juga beberapa golongan jin yang kafir. Jin yang kafir inilah yang sering mengganggu manusia dan menjerumuskan ke hal-hal yang keji. Lain halnya dengan jin muslim yang sibuk memperbanyak kebaikan untuk dirinya, jin kafir malah menyibukkan dirinya untuk mengganggu manusia. Di antara golongan jin yang kafir itu, terdapat 3 nama yang familiar yakni setan, iblis, dan ifrit. Ketiga golongan jin tersebut merupakan jin yang jahat dan telah disebutkan namanya dalam Al-Quran sekaligus merupakan musuh bagi umat manusia. Mereka merupakan golongan yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan kedurhakaan dan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah. Oleh karenanya umat manusia dilarang untuk bekerja sama, berkomunikasi terlebih lagi menjalin persahabatan dengan mereka. 3. Jin laki-laki. Dalam Al-Quran surat Al-Jin telah diterangkan yakni, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Ayat tersebut menunjukkan adanya pembagian jenis kelamin pada bangsa jin yang sama dengan manusia yakni laki-laki dan perempuan. Di samping ayat Al-Quran di atas, beberapa hadis juga ada yang menunjukkan adanya jenis kelamin jin. Antara lain apa yang diriwayatkan melalui sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila masuk ke toilet membaca, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan al-hubuts, jin laki-laki, dan al-habaib, jin perempuan." Hadis riwayat Bukhari. 4. Jin perempuan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mengenai doa masuk ke toilet bahwa jenis jin juga ada yang berjenis perempuan, al-habitsah, yang penjelasannya telah diuraikan pada bagian jin laki-laki di atas. 5. Jin anak-anak. Untuk jenis jin yang satu ini merupakan jin yang berbentuk anak-anak atau yang disebut juga dengan tuyul. Jin yang berbentuk tuyul merupakan bangsa jin yang masih tergolong bayi atau anak-anak. Biasanya mereka keras kepala, dan belum mengerti apa-apa. Terkadang jin ini merasuk ke dalam tubuh seseorang tanpa alasan, dan suka bergurau bahkan bermain-main. Sebagaimana halnya manusia, jin yang berbentuk tuyul juga bertingkah laku layaknya anak manusia pada umumnya. Mereka sulit diajak bicara. Mengingat jin bentuk tuyul belum mengerti apapun dan tidak paham dengan apa yang kita ucapkan, begitu pula kita juga tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Dan kebanyakan yang dirasuki oleh jin bentuk tuyul ialah anak-anak karena dia tengah bermain, bercanda bahkan mengobrol dengan cara dia. Berikut ini adalah kelemahan jin. 1. Tidak bisa mengalahkan orang-orang saleh. 2. Setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. 3. Jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. 4. Jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. 6. Jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Mengacu pada sumber yang sama, jin tinggal di sekitar kita. Bahkan, di tempat-tempat yang biasa kita jumpai sehari-hari, berikut ini 5 tempat tinggal jin menurut hadis. 1. Tempat tak berpenghuni. Dalam sebuah riwayat, dikatakan jin tinggal di tempat-tempat yang tidak berpenghuni.
Ibnu Mas'ud bercerita, suatu hari kami, para sahabat, sedang bersama Rasulullah. Sampai kemudian beliau terpisah dengan kami mencari beliau di lembah-lembah dan kampung-kampung, tetapi kami tidak menjumpainya. Di antara kami ada yang mengatakan jika Rasulullah diculik dan disandera. Malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Sampai pada pagi hari kami melihat Rasulullah datang dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami katakan kepada beliau tentang kehilangan kami, usaha kami mencari beliau tapi tak menemukan. Rasulullah kemudian berkata, semalam aku didatangi utusan dari kelompok jin. Ia membawaku menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, Rasulullah lalu mengajak kami melihat bekas-bekas tempat perapian kelompok jin itu. Para jin itu bertanya kepada Rasulullah mengenai makanan mereka. Rasulullah menjawab jin-jin itu, makanan kalian adalah sisa-sisa tulang yang masih ada dagingnya, yang ada di tangan kalian itu, yang sebelumnya dimakan oleh manusia dengan menyebut nama Allah. Dan juga semua kotoran binatang ternak. Rasulullah melanjutkan, oleh karena itu, kalian para sahabat jangan beristinja, membersihkan kotoran bab, dengan tulang dan kotoran binatang. Sebab, keduanya makanan saudara kalian, golongan jin, hadis riwayat Muslim, dari Ibnu Mas'ud. Dalam hadits tersebut, dikatakan juga bahwa Rasulullah dibawa utusan jin ke sebuah padang pasir, tepat golongan jin tinggal. Ini menunjukkan bahwa jin bernaung di padang pasir yang merupakan tempat-tempat kosong dan sepi. 2. Rumah. Jin muslim biasanya tinggal di rumah orang-orang beriman. Dalam Fath al-Bari, Ibnu Hajar mengutip riwayat Ibnu Abu Dunya, yaitu, tidak ada satupun rumah orang muslim kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila mereka menghidangkan makanan pagi, jin itu pun ikut makan bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, jin itu juga ikut makan bersama mereka. Tapi, Allah menjaga orang-orang muslim itu dari gangguan jin tersebut. 3. Lubang. Tempat tinggal jin selanjutnya yaitu di lubang-lubang. Ini sesuai dengan sebuah riwayat yang berbunyi, jangan sampai ada yang kencing di lubang. Orang-orang bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah pernah mengatakan, sebab lubang adalah tempat tinggal golongan jin, hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ahmad dari Abdullah bin Sarjas. 4. Pasar. Pasar-pasar juga menjadi salah satu tempat tinggal jin. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau bisa, kalian jangan menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar, atau menjadi orang yang paling akhir keluar darinya. Sebab, pasar merupakan tempat berseteru para setan. Di pasar, setan menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. 5. Tempat-tempat kotor. Jin tinggal di tempat-tempat kotor seperti tempat sampah, toilet dan lain sebagainya. Jin yang tinggal di tempat ini merupakan jin kafir, karenanya Rasulullah mengajarkan doa masuk toilet. Mitos kerajaan jin paling terkenal di Indonesia. Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih saja mempercayai hal-hal gaib, salah satunya keberadaan istana jin. Ada yang menyebut hanya mitos, tapi ada juga yang percaya keberadaan istana jin. Cerita itu masih ada dan diceritakan dari generasi ke generasi. Berikut adalah mitos 5 kota jin yang paling terkenal di Indonesia. 1. Wentira. Mitos kerap berkembang di Indonesia khususnya di pedesaan, misalnya soal hal-hal mistis yang kebenarannya belum tentu pasti, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah. Wentira namanya, dipercaya oleh masyarakat sebagai kerajaan jin, terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigimo Utong, Sulawesi Tengah. Letaknya berada di jalur Trans Sulawesi, jika mengunjungi tempat ini kita akan melihat tugu warna kuning yang dipercaya sebagai gerbang ke kerajaan jin Wentira. Sekilas jika kita melihat di lokasi, memang tidak ada kota seperti pada umumnya, hanya terdapat hutan belantara. Bahkan ada warga yang mengaku telah masuk ke kota Wentira dan bertemu dengan penduduk kota jin itu. Warga pun bercerita bahwa penduduk Wentira sama dengan manusia pada umumnya, hanya tak memiliki garis di bibir. Dipercaya oleh warga kota Wentira memiliki gedung-gedung bertingkat dengan warna kuning keemas-emasan, termasuk kendaraan yang digunakan orang-orang Wentira. Kabar yang beredar juga warga Wentira kerap masuk kota Palu, untuk memesan kendaraan dengan warna kuning. Kabar itu sempat beredar luas di tengah masyarakat Palu.
Cerita yang berkembang menyebutkan jika pemimpin kota Wentira adalah raja dan memiliki 7 panglima perang, yang masing-masing memiliki bala tentara menutupi seluruh lautan Indonesia. Konon, banyak yang menganggap Wentira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Terlepas dari anggapan tersebut, banyak kisah mistis yang beredar seputar kota misterius ini. Bahkan sudah berkembang turun-temurun hingga saat ini. Kota Wentira kemunculannya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pasalnya dulu, kesaksian yang diutarakan langsung oleh seorang pilot pesawat Belanda, dulu itu dia sangat takjub karena melihat kota yang sangat megah di tengah hutan belantara. Cerita pilot itu kemudian menjadi turun-temurun hingga saat ini di tengah masyarakat Kota Pelau, Parigi Motong, Donggala dan Sulawesi Tengah pada umumnya. 2. Alas Purwo. Alas Purwo merupakan hutan terkenal di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Konon, banyak kisah misteri di dalamnya yang belum terpecahkan sampai sekarang. Penduduk setempat percaya di tempat bersemayam para jin seantero Nusantara. Hutan tertua di Pulau Jawa ini menyandang berbagai predikat magis, seperti tempat pesugihan, tempat semedi, dan hal mistis lainnya. Pada zaman dahulu, di hutan inilah para raja sering berkumpul dan bertukar pikiran serta menenangkan diri. Goa Istana di Alas Purwo ini menjadi tempat yang paling sering dikunjungi untuk bertapa atau mencari ilmu gaib. Cerita yang dikenal masyarakat adalah Alas Purwo adalah daerah di mana kerajaan jin berdiri. Bahkan menurut cerita, kerajaan jin di sini begitu besar, megah dan sangat ramai. Bagi orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan, mereka bisa melihat kerajaan jin di Alas Purwo ini. Selain besar, kerajaan jin Alas Purwo juga menjadi tempat pertemuan antar jin. Bahkan, kerajaan jin Alas Purwo juga sering dijadikan tempat sarasehan semua jin dari seluruh dunia. Alas Purwo memang terlihat seperti hutan-hutan pada umumnya, banyak pohon dan sangat lebat. Namun ketika Anda bisa masuk ke dalamnya, tempat ini menunjukkan pemandangan yang beragam. Salah satunya terdapat banyak gua yang menyebar di penjuru hutan. Kabarnya, masing-masing gua tersebut ada penghuninya. 3. Pantai Selatan. Bicara tentang Pantai Selatan, pasti orang-orang langsung teringat dengan Nyi Roro Kidul. Pasalnya, Nyi Roro Kidul kerap dianggap sebagai penguasa tunggal Pantai Selatan. Bahkan banyak yang menduga, jika Nyi Roro Kidul memimpin sebuah kerjaan gaib di Pantai Selatan. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat pakar spiritual Mbah Yadi, bahwa Nyi Roro Kidul memang penguasa kerajaan jin Pantai Selatan. Kerajaan jin di Pantai Selatan dipercaya sebagai kerajaan jin terbesar di Indonesia. Kerajaan jin Pantai Selatan dikenal memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak, hingga jutaan. Jadi, harap berhati-hati jika berkunjung ke sana. Jangan sampai berbuat hal-hal yang di luar kewajaran karena bisa mengundang murka sang penguasa Pantai Selatan. Sebagai pemimpin kerajaan jin Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul selalu menjalin kerjasama dengan kerajaan jin lainnya. Bahkan sama seperti manusia, mereka sering bertemu dalam ajang sarasehan yang diadakan di kerajaan jin Alas Purwo. 4. Pulau Mas. Salah satu mitos mengenai kerajaan gaib yang populer di Indonesia, adalah mitos kerajaan gaib di Pulau Mas yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Kondisi lokasi yang berbentuk seperti rawa terletak di Kampung Pulau Mas, Desa Centigi Sawah, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Konon, jika ada orang yang memiliki kemampuan melihat alam gaib, kerajaan tersebut sangat besar dan megah, layaknya kerajaan manusia pada zaman dahulu. Megahnya kerajaan gaib Pulau Mas ini, konon sampai-sampai seluruh bangunannya dilapisi emas, oleh karena itulah menurut yang bisa melihatnya kerajaan tersebut dikelilingi cahaya emas, sampai membuat silau. Menurut kisah yang beredar, kerajaan Pulau Mas adalah sebuah kerajaan yang dibangun oleh Wiralodra. Kerajaan jin Pulau Mas ini dipimpin oleh satu raja yang bernama Raden Werdinata. Raden Werdinata ini juga memiliki seorang mahapatih yang bernama Jongkara. Konon, kerajaan jin Pulau Mas ini terkenal dengan pasukannya yang mencapai jutaan. 5. Saranjana. Salah satu misteri yang dipercaya hingga sekarang adalah keberadaan kampung atau kota Saranjana. Saranjana dipercaya berada di Kalimantan Selatan, lokasi tepatnya di Pulau Halimun atau Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Kisah mistis terkait kota ini adalah kawasan yang maju, jalan yang lebar, gedung yang tinggi, serta penduduk yang cantik dan tampan.
Konon kabarnya, siapa saja yang mencoba masuk ke Saranjana, tidak bisa kembali lagi atau keluar dari kota itu. Sebenarnya, tidak diketahui secara pasti awal mula cerita mengenai kota gaib atau kota supranatural. Namun untuk warga asli Kota Baru pasti tahu tentang Saranjana atau pernah dengar. Pulau laut ini nyaris tidak terlihat lantaran ukurannya yang relatif kecil. Walaupun sebenarnya tidak terlalu kecil, ukuran pulau ini karena luasnya mencapai 1.873 km. Pulau ini mempunyai 6 kecamatan yang terdiri dari 74 desa dan 4 kelurahan, semuanya masuk Kabupaten Kota Baru. Ibu kota kabupaten ini berada di bagian utara pulau, namun memang tidak ada nama Saranjana atau Tanjung Saranjana. Namun, Tanjung Saranjana adalah nama lain dari Saranjana yang dikenal sebelumnya, dan tercatat di peta dan kamus zaman Belanda. Masyarakat Kota Baru percaya bahwa tidak sembarangan orang dapat melihat keberadaan kota Saranjana. Adapun satu dari segelintir orang tersebut adalah seorang pria bernama Pualeba, yang bekerja sebagai perangkat daerah Kecamatan Pulau Laut. Pualeba diyakini menjadi warga terpilih, yang mampu keluar masuk kota Saranjana. Hal ini dikarenakan dia memiliki senjata tradisional Mandau, yang diyakini mengaktifkan indera keenamnya. Dalam perjalanannya keluar masuk kota gaib tersebut, Pualeba mengaku selalu dijemput oleh salah seorang tokoh Saranjana menggunakan mobil berwarna merah atau kuning. Pualeba mengungkapkan bahwa warga Saranjana diyakini merupakan golongan jin muslim yang menyerupai manusia. Hanya saja mereka memiliki fisik yang lebih besar, serta paras yang lebih menawan dibanding manusia pada umumnya. Selain itu, kondisi kota Saranjana juga layaknya kota maju dunia dengan berbagai gedung pencakar langit, serta teknologi yang lebih mutakhir dibanding yang dimiliki manusia saat ini. Walau sering mengunjungi Saranjana, Pualeba mengaku tak pernah makan atau minum di sana, hanya berjalan-jalan saja. Hal ini karena menurutnya, jikalau sudah makan di sana, akan sulit untuknya kembali ke alam nyata. Pualeba mengungkapkan bahwa pernah terdapat seorang warga yang bisa melihat kota Saranjana dan lantas dia makan di situ. Namun dia tak pernah kembali dan kini menjadi penghuni dari kota gaib itu, bahkan hingga kawin dan punya anak dengan penduduk asli Saranjana. Walaupun diyakini sebagai kota gaib yang dihuni oleh jin, namun menurut Pualeba, penduduk Saranjana tidak mengganggu manusia. Bahkan, banyak yang berbelanja di daerah Kota Baru dan ada juga warga asli kota gaib tersebut yang bersekolah di alam nyata. Misteri dan kisah mistis dari kota gaib tersebut juga tidak hanya berasal dari penuturan warga sekitar saja. Namun terdapat beberapa kisah lainnya yang bahkan cukup populer hingga skala nasional. Salah satunya adalah kisah mengenai pemesanan sejumlah alat berat dari Jakarta, yang membuat kaget pemerintah setempat, yang terjadi pada tahun 1980-an. Semua alat berat dengan nilai sangat mahal itu dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal, kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini pun melegenda dari mulut ke mulut hingga sekarang. Jin tidak berani menunjukkan wajah asli. Jin tidak pernah mau dan berani menampakkan diri dengan wujud asli di depan manusia. Selama ini, jin selalu tampil dalam bentuk jelmaan berupa hewan ataupun sosok makhluk berwujud aneh. Jin termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbentuk gaib alias tidak dapat dilihat oleh manusia. Jin punya banyak trik untuk menggoda manusia selama dunia, termasuk mencoba menunjukkan diri agar tampak menakutkan. Jin memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi wujud hewan seperti ular, anjing ataupun keledai. Bahkan dapat juga menjelma menyerupai manusia. Jin yang menampakkan wujud ini bertujuan untuk mengganggu dan menakuti manusia. Dengan wujud ini juga para jin melakukan tipu daya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya, untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-A'raf ayat 27. Jin tidak berani menunjukkan wujud asli. Keberadaan jin memang tidak tampak di pandangan manusia, namun mereka punya siasat agar manusia mengakui keberadaan jin. Sebenarnya jin tidak berani menunjukkan wujud aslinya karena akan membahayakan dirinya.
Itulah sebabnya jin tidak pernah sembarangan mengganggu manusia. Hanya manusia yang lemah imannya, yang akan menjadi target sasaran. Jin sangat takut pada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka memiliki sifat sombong. Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Setan dalam Al-Quran menjelaskan. Yang halus dan tak terlihat menjelaskan bahwa jin termasuk makhluk yang sombong, karena menolak perintah untuk sujud kepada Adam. Jin menganggap dirinya lebih tinggi karena terbuat dari api, sementara manusia terbuat dari tanah. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jin dan setan berani menampakkan diri dalam wujud jelmaan. Namun tak sekalipun hadir dalam wujud nyata. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pernah suatu ketika jin menampakkan diri di hadapanku, hampir saja aku menangkapnya dan akan aku ikat dia pada tiang masjid agar anak-anak Madinah menontonnya." Dalam riwayat lain disebutkan, tiap-tiap orang didampingi setan. Setan itu selalu akan menggodanya. Tetapi aku telah dibantu Allah, hingga setan yang mendampingiku masuk Islam. Sebenarnya jin takut pada manusia yang beriman. Mereka hanya menggoda orang-orang yang lalai, agar menjadi pengikutnya untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Dalam hadis Sahih Bukhari diterangkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin ketika dia mencuri kurma, yang disediakan untuk sedekah. Jin takut menghadapi manusia yang tabah dan waspada, tetapi manusia penakut justru akan digoda dan ditakut-takuti. Untuk menghindari godaan jin, hendaknya selalu mengikuti perintah Allah dan berada di jalan yang lurus. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi kita, sehingga jin tidak berani mendekat. Jangan sekali-kali menunjukkan ketakutan pada jin karena mereka akan semakin senang mengganggu. Ketika ada seseorang yang memuja-muji keberadaan jin, maka akan semakin meningkat kesombongan jin ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk meyakini yang gaib. Artinya kita percaya bahwa ada makhluk berupa jin namun tidak untuk dijadikan hal yang ditakuti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dari segala mara bahaya.